Dari HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 2 November 2022, tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hidup dibentuk firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab atau firman Allah itu ditulis oleh manusia dengan ilham dari Allah. Roh Kudus menggerakkan seseorang untuk menulis Alkitab, dan karena itu dikatakan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik atau mendisiplinkan kita, yakni orang kepunyaan Allah, agar kita bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Kita pengikut Kristus harus tekun membaca Alkitab dan melakukannya setiap hari, sebab firman Allah menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa kita dan bagaimana kita memperlakukan kehidupan ini, hal tersebut sangat ditentukan bagaimana kita bersekutu dan mendasarkan hidup kita di atas firman Allah, di atas Alkitab. Firman Allah yang mengajarkan kepada kita tentang kasih dan mendidik kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Firman Allah yang menunjukkan dalam hidup kita jika kita melakukan kesalahan yang mungkin kita sudah aman di dalamnya. Firman Allah yang memperbaiki kelakuan kita menjadi orang-orang yang baik dan benar. Artinya firman Allah yang membentuk kita menjadi orang yang bermanfaat dan berdaya guna yang baik untuk sekeliling kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mengasihi kita, itu sudah pasti. Dia tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia senantiasa menunjukkan arah yang harus kita jalani dan yang harus kita lewati. Dia Allah yang ingin menuntun kita supaya kita menggenapi tujuannya di dalam kehidupan kita ini. Allah ingin setiap anak-anaknya beroleh keselamatan dan kehidupan kekal bersamanya di surga. Perjalanan yang harus kita tempuh untuk tiba di surga kelak masih panjang, dan perjalanan itu naik turun, banyak persoalan dan pergumulan yang kita temui. Sepanjang kita membuka hati, membuka mata kita, telinga kita secara rohani kepada Allah, kita semakin jelas melihat dan mendengar tuntunannya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, tetaplah kita setia menunjukkan hidup kita sebagai anak-anak Allah, senantiasa bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup dibentuk firman Allah.
Amin. Mari kita nyanyikan buku Wende 28 ayat 3 Hatani Jehovah. Narade dihita asini rohana nang basana pe nung amate Kristus nung asun ditobus hetaon sude sangap madi debata na porsea di hatana do pangoluona. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Kami memohon ya Tuhan dalam perjalanan hidup yang akan kami jalani di hari depan, Tuhan senantiasa menuntun kami. Ialah Bapa dalam surga, ajar kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan firman Allah, sehingga melalui kehidupan kami, kebenaran firman-Mu, kebenaran kasih-Mu dinyatakan bagi setiap orang. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menunjukkan kasih kepada semua orang. Kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, kami berdoa, dimanapun saat ini berada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Berkati obat yang mereka makan, teguhkan hati mereka untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.